Pemirsa, pemukim Israel membakar sejumlah rumah warga Palestina di timur laut Yerusalem. Pembakaran tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina. Sejumlah rumah warga Palestina di komunitas Baduy Kirbet al-Sadr dibakar oleh sekelompok pemukim Israel. Insiden pembakaran tersebut terjadi di dekat kota Michmas, timur laut Yerusalem. Api melahap sejumlah bangunan tempat tinggal dan memaksa warga menyelamatkan diri serta meninggalkan harta benda mereka. Situasi di sekitar lokasi pun dilaporkan masih tegang, sementara warga setempat khawatir akan terulangnya serangan serupa. Insiden pembakaran tersebut menambah daftar panjang kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Hal ini menunjukkan situasi keamanan bagi warga Palestina yang masih buruk. Pemirsa, amarah terhadap kebijakan Amerika Serikat meledak di Sao Paulo, Brazil. Puluhan demonstran membakar bendera Amerika Serikat sebagai simbol perlawanan atas apa yang mereka sebut intervensi imperialis Donald Trump. Puluhan demonstran berkumpul di depan teater kota Sao Paulo untuk membela kedaulatan Venezuela dan menentang kebijakan imperialis Donald Trump. Para demonstran memegang spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti Trump keluar dari Venezuela dan kebebasan untuk Maduro dan Cilia Flores. Mereka menyerukan dukungan untuk perjuangan melawan ICE, Trump, dan imperialisme. Dan menolak keras aksi yang dilakukan Trump yang dinilai sebagai intervensi yang bertujuan menjajah. Bahkan mereka membakar bendera Amerika Serikat yang bergambar potret Trump. Sementara itu, seorang peserta yang berpakaian seperti Presiden Amerika Serikat terlihat di dalam tong minyak yang dicat dengan bendera Venezuela. Para demonstran juga menyatakan bahwa protes akan berlanjut hingga rakyat Venezuela merdeka dan dapat mengelola sumber daya mereka sendiri serta memerintah negara mereka sendiri. Pemirsa, puluhan orang berkumpul di Washington DC untuk mengenang korban penembakan ICE. Selain sebagai penghormatan kepada mendiang, aksi ini juga menjadi salah satu aksi protes yang dilakukan masyarakat atas penembakan yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Puluhan orang berkumpul di luar markas besar Departemen Urusan Veteran di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu malam. Mereka mengadakan acara untuk memperingati Alex Pretty, seorang perawat ICU berusia 37 tahun yang tewas ditembak oleh agen patroli perbatasan Amerika Serikat selama operasi penegakan imigrasi federal di Minneapolis pada 24 Januari lalu. Peringatan dilakukan dengan lilin dan bunga diletakkan di samping foto Pretty dengan pesan-pesan seperti Alex Pretty seharusnya masih bersama kita dan keadilan untuk Alex Pretty. Aksi ini berlangsung di tengah gelombang aksi unjuk rasa dan demonstrasi nasional yang dipicu oleh dua penembakan fatal baru-baru ini yang melibatkan agen imigrasi federal di Minneapolis. Selain Pretty, seorang petugas federal lainnya menembak dan membunuh Renee Nicole Good, seorang ibu berusia 37 tahun, selama operasi terpisah di kota yang sama. Kedua insiden tersebut telah memicu kritik publik yang hebat dan berbagai protes di seluruh Amerika Serikat. Pemirsa, seorang seniman Belanda mengukir wajah kedua korban penembakan ICE di Minneapolis di media pasir berukuran besar. Karya seni ini diciptakan sebagai penghormatan untuk mereka. Seniman Belanda Gert-Jan van der Kooi menciptakan potret pasir berskala besar dari dua warga Amerika Serikat yang tewas selama operasi penegakan hukum imigrasi di Minneapolis. Ini merupakan aksi penghormatan mendiang Renee Nicole Good dan Alex Pretty. Dengan kacamata realitas virtual untuk memandu gerakannya, wajah kedua korban diukir di pasir di sebuah pantai di Den Haag yang akan menghilang bersama air pasang. Selain wajah, Van der Kooi juga mengukir nama dan tanggal pembunuhan mereka. Media pasir sengaja dipilih sebagai simbol kerapuhan ingatan dan perhatian publik. Sebelumnya, dua warga sipil di Amerika Serikat ditembak hingga tewas di Minneapolis.
Kedua insiden tersebut telah memicu kritik publik yang hebat dan berbagai protes di seluruh Amerika Serikat. Pemirsa, badai Christine menghantam sejumlah wilayah di Spanyol. Dampak terparah terjadi di pesisir Granada, sementara salju yang menyertai badai juga melumpuhkan ratusan ruas jalan di wilayah lain. Badai Christine membawa hujan lebat dan angin kencang hingga 100 km per jam di sejumlah wilayah di Spanyol. Dampak badai cukup parah terjadi di La Rapita, Granada, Spanyol. Nampak puing-puing berserakan di jalan dan perahu nelayan terbalik di pasir. Gelombang besar disertai angin kencang pun terus menghantam garis pantai dan merusak kawasan pejalan kaki serta mengikis hampir seluruh pantai. Warga setempat menyebut badai menyeret perahu dan menghancurkan fasilitas di tepi laut. Sementara itu di wilayah Andalusia sekitar 170.000 pelanggan dilaporkan kehilangan aliran listrik. Cuando pase quita nieve, que está dando la vuelta arriba. Dampak badai juga meluas ke wilayah lain di Spanyol dengan hujan salju lebat yang menyebabkan penutupan jalan serta pemadaman listrik di sejumlah kota besar. Nampak salju tebal melumpuhkan lalu lintas. Petugas pun berupaya menyekop salju untuk membuka jalur bagi mobil dan bus serta mendorong dan menarik kendaraan yang terjebak. Salju yang menyertai badai menyebabkan lebih dari 160 ruas jalan terdampak, termasuk 27 jalan tol, salah satunya jalur utama yang menghubungkan Madrid dengan wilayah barat laut Spanyol. Badai Christine diperkirakan masih akan bertahan hingga hari Jumat. Pemirsa, sebuah pesawat pribadi rombongan Wakil Kepala Menteri India jatuh di wilayah India Barat. Seluruh penumpang tewas termasuk Wakil Kepala Menteri India Ajit Pawar. Kecelakaan pesawat pribadi yang membawa rombongan Wakil Kepala Menteri India terjadi pada hari Rabu. Kelima penumpang pesawat tewas, yakni Wakil Kepala Menteri India Ajit Pawar, 2 staf Kementerian India, dan 2 kru pesawat. Penyebab jatuhnya pesawat pribadi yang terbang dari Mumbai menuju Paramati, kota asal Wakil Kepala Menteri India tersebut, hingga kini dalam penyelidikan. Pemirsa, usai sudah Sindo Siang hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di sindonews.com. Saya Nata Arman beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah danau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban dilaporkan menghilang saat rumahnya terendam banjir. Warga perumahan Geria Asri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah danau. Jasad kemudian diketahui merupakan Siti Nurjana, 44 tahun yang dilaporkan hilang terbawa arus akibat banjir. Menurut kerabat, korban meninggalkan rumah saat banjir tanpa sepengetahuan keluarga. Saat hendak dicari, korban tidak ditemukan hingga akhirnya dilaporkan hilang. Setelah mendapat laporan dari petugas, kepolisian bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian. Korban pun berhasil ditemukan tim SAR di sebuah danau yang tidak jauh dari rumah korban. SMA lagi daring. Nah, terus bapaknya lagi jemput orang yang kerja ke Tambun. Nah, di situ berdua sama anak yang perempuan. Nah, diajak masuk ke dalam. Ibunya marah-marah. Terus Bu? Akhirnya yang anaknya itu masuk dalam. Pas keluar lagi ibunya udah nggak ada. Oleh petugas tim SAR, jasad korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, A News melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah kota Bogor Kamis siang kemarin menyebabkan tebing penahan tanah atau TPT longsor. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas akibat tertimpa material bangunan longsor. Korban ke Timunik, minta bantuan.
Seorang warga tertimbun longsoran tebing penahan tanah atau TPT setinggi 2 meter di Kampung Jeroku Takaum, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas BPBD dibantu warga pun berjibaku berusaha mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Evakuasi pun baru berhasil dilakukan usai 1 jam. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Peristiwa longsor sendiri terjadi setelah kawasan Bogor diguyur hujan deras pada Kamis sore hari. Hobinya TPT ya, TPT ambruk. Kira-kira tadi jam 6.20-an lah. Sudah adzan maghrib, jam segituan. Tingginya kira-kira 2 meteran lah, 1,5 meter antara 2 meter gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, cuman TPT-nya dari batu gitu ya, ininya nimpa ada korban namanya Ibu Mimin. Atas peristiwa ini, Pemkot Bogor pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 rukun warga di kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir setinggi hingga 50 cm pada Kamis malam. Banjir tidak hanya merendam pemukiman, namun juga akses jalan dan tempat usaha hingga menyebabkan sejumlah pemotor mengalami mesin. Beginilah kondisi ruas Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara yang masih terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm pada Kamis malam. Genangan air merendam akses jalan dan tempat usaha, serta menyebabkan sejumlah pengendara motor mengalami mati mesin saat melintasi banjir. Tak hanya itu, air juga masuk ke dalam rumah warga sehingga aktivitas warga yang ingin keluar masuk kawasan tersebut menjadi terganggu. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak pagi hari ini dipicu oleh meluapnya aliran Kali Cagak serta hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sekitar 3 rukun warga di kawasan Kapuk Muara yang terdampak banjir. Diketahui banjir di kawasan ini telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi banjir yang terus berulang. Dari Jakarta, Rizky Pahluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang menggenangi ribuan rumah di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat kembali naik Kamis siang. Seratusan warga kembali ke bawah flyover Pamanukan untuk mengungsi. Banjir menggenangi ribuan warga di 6 kecamatan di Subang, Jawa Barat. Kondisi terparah terjadi di Pamanukan dengan ketinggian mencapai 70 cm. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi di bawah flyover Pamanukan. Mereka harus menahan dingin udara malam karena tempat terbuka dan hanya beralaskan tikar setiap malam. Udah 4 hari. 4 hari ya? Iya. Tadi sempat surut ya? Surut, pulang. Jadi kesini lagi. Udah bersih-bersih tadi? Udah bersih. Naik lagi ya? Naik lagi. Katanya di Salam Dharma mau dibedahi katanya Pak. Di Karawang, kondisi banjir semakin parah setelah Sungai Citarum dan Sungai Cibeet kembali meluap. Data sementara dari BPBD menyebutkan sedikitnya 10 kecamatan dari 20 desa kembali terendam banjir. Sebagian warga memilih bertahan di emperan warung pinggir jalan serta tempat-tempat yang dianggap lebih aman dari genangan air. Selama 2 pekan terakhir, mereka telah 3 kali mengalami banjir dan 3 kali pula harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kali Bekasi kembali meluap usai mendapatkan air kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Usai mendapatkan kiriman air dari Kabupaten Bogor hingga meluapnya Kali Bekasi, ratusan rumah warga Gang Mawar 6 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Ketinggian banjir bervariatif 7 sampai dengan 1 meter. Banjir yang menerjang ratusan rumah warga ini akibat limpahan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas, Kali Cilengsi, lalu ke sebagian ke Kali Bekasi. Gang Mawar 6, Kampung Bunga Karang, Margahayu, Bekasi,
Ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga persis di samping aliran kali. Diduga kelebihan beban setelah berhari-hari menyala mesin pompa penyedot banjir di rumah pompa Kalimati. Kemudian juga bahkan juga terbakar dan meledak. Peristiwa tersebut terjadi saat wali kota meninjau rumah pompa di lokasi kejadian yang berselang lama mesin meledak dan hangus terbakar. Mesin pompa penyedot banjir meledak dan terbakar di rumah pompa Kalimati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api kemudian membakar ruang mesin hingga hangus. Peristiwa itu terjadi saat Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, meninjau rumah pompa tersebut. Api nyaris menyambar kendaraan wali kota yang terparkir. Diduga mesin pompa itu kelebihan beban karena sudah beberapa hari terus menyala. Akibat kejadian itu, 1 dari 3 mesin pompa mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Untuk sementara, Pemkot Bekasi menambah pompa portable untuk memaksimalkan proses penyedotan air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Anyus melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur dari awal tahun kembali mengancam Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta telah memetakan titik-titik rawan banjir yang harus diwaspadai. Banjir hingga kini masih membayangi warga Jakarta. Berdasarkan data terbaru BPBD tahun 2006, sejumlah wilayah tercatat sebagai daerah rawan banjir dan patut diwaspadai. Di Jakarta Barat, luapan Kali Angke dan Pesanggerahan mengancam kawasan Rawabuaya serta Kedaung Kali Angke. Tak jauh berbeda, Kampung Melayu dan Bidara Cina di Jakarta Timur tetap menjadi zona merah utama akibat air kiriman dari hulu. Sementara di pusat kota, masalah drainase masih mengintai kawasan Karetengsin dan Petamburan. Jakarta Selatan menjadi wilayah paling rawan terutama di Kelurahan Rawajati dan Pejaten Timur. Luapan Kali Ciliwung jadi penyebab utama wilayah ini tergenang. Bergeser ke utara, pola ancaman berubah. Bukan lagi hanya air kiriman, namun banjirop menjadi ancaman nyata di Pluit hingga Marunda. Sebagai upaya antisipasi, warga dihimbau agar selalu memantau posisi tinggi permukaan air melalui aplikasi Jaki dan menyiapkan tas siaga bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiagakan ratusan pompa air untuk mempercepat surutnya genangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memutuskan untuk memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan work from home hingga 1 Februari 2026. PJJ dan WFH yang sebelumnya berakhir pada Rabu kemarin kembali diperpanjang. Keputusan ini diambil Pramono dengan mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. BMKG memprediksi hujan intensitas tinggi berlangsung hingga 1 Februari 2026. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Dan kemudian yang juga penting adalah karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini. Informasi lainnya pemirsa, jalanan di Kota Tangerang ditutup jelang syuting film Korea Selatan yang dibintangi Lisa Blackpink. Penutupan berlangsung mulai tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Penyanyi sekaligus artis Lisa Manoban atau dikenal dengan Lisa Blackpink akan syuting film laga di Tangerang, Banten. Ruas jalan yang ditutup adalah ruas jalan KS Tubun dan di sekitar pintu air 10. Penutupan dimulai pada tanggal 28 hingga 31 Januari 2026. Selain ditutup, pengamanan di sekitaran lokasi syuting pun diperketat. Petugas dari Polres Metro Tangerang Kota berjaga di sekitaran lokasi syuting. Selain di Kota Tangerang, film yang dibintangi artis Lisa Blackpink dan juga aktor M.A. Dongseok juga menjadikan Kota Tua sebagai lokasi syuting.
Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, kekacauan terjadi saat petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam api untuk melawan polisi anti huru-hara di Lille, Prancis. Dalam aksi unjuk rasa menentang kekurangan staf dan kondisi kerja yang buruk. Petugas pemadam kebakaran melawan polisi menggunakan alat pemadam api untuk menangkis. Berbagai jenis petugas pemadam kebakaran berkumpul di sekitaran tumpukan ban yang terbakar. Adapun petugas pemadam kebakaran berbaris sambil memegang plakat dan juga bendera. Petugas pemadam kebakaran berbaris sambil memegang suar asap. Petugas pemadam kebakaran menambahkan ban ketumpukan yang terbakar. Kemudian petugas pemadam kebakaran meneriakkan yel-yel sementara asap mengepul dari tumpukan ban yang terbakar. Berbagai macam asap mengepul dari tumpukan dan juga ban yang terbakar. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah hotel mewah bintang 5 di area pegunungan Alpen, Prancis. Api yang tidak terkendali membuat ratusan tamu dan staf hotel dievakuasi. Kebakaran hebat melanda sebuah hotel mewah bintang 5 di Resort Ski Courchevel, pegunungan Alpen, Prancis, Selasa malam waktu setempat. Api dilaporkan berasal dari bagian loteng bangunan dengan asap tebal yang terus membumbung. Otoritas setempat menyatakan sekitar 300 orang yang terdiri dari tamu dan staf hotel telah dievakuasi. Para tamu sementara dipindahkan ke hotel lain di sekitar kawasan resort tersebut. Kebakaran yang sempat tak terkendali juga memicu hotel lain mengevakuasi para tamu dan stafnya akibat risiko rambatan api. Dilaporkan tak ada korban jiwa maupun terluka dalam insiden kebakaran ini. Sebanyak 131 petugas pemadam kebakaran dan 57 truk pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Pihak berwenang hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran.